Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ala imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'd. Bapak, Ibu, serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan rasa kesyukuran kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat pagi ini, kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengawali aktivitas, mengawali rutinitas kita dengan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan menuntut ilmu, menimba ilmu, dengan harapan apa yang kita peroleh, apa yang kita dapatkan senantiasa dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih kita berharap mudah-mudahan setiap amal kebaikan kita, setiap aktivitas kita diganjar, dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa syurganya. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan mudah-mudahan kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, terus nanti keturunan-keturunan kita senantiasa berpegang teguh, senantiasa menjadikan beliau sebagai kedua, menjadikan beliau sebagai role model dalam kita mengarungi dan menjalankan segala aktivitasnya di muka bumi ini. Dan harapannya mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita, kajian tentang tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Al-Qur'anul Azim yang dikarang oleh Ibnu Katsir singkatnya, di mana kita sudah membahas di pertemuan yang kemarin terkait dengan tafsir surah An-Naba. Ya, kita sudah sampai di ayat yang keberapa, Pak, Bu, terakhir itu? Masih ingat? Ayat ke-9 ya. Nanti insya Allah kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan di ayat yang ke-10 atau ke-9 ya. Soalnya kemarin sampai wa khalaqnakum azwaja. Berarti sekarang ayat 9, mohon maaf. Namun sebelumnya seperti biasa mari kita sama-sama bertilawah Al-Qur'an. Mudah-mudahan nanti apa yang kita baca huruf demi huruf daripada ayat-ayat dalam Al-Qur'an senantiasa menambah kebaikan dalam diri kita. Baik, sebelumnya kita nanti akan baca di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, Pak, Bu. Ayat 9 sampai ayat ke-16. Sudah dibuka semua nggih?
surah An-Naba ayat yang ke-9 sampai nanti ayat ke-16 insyaallah. Baik, kita mulai. Monggo masih diikuti bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 9-nya. Waja'alna naumakum subata. Monggo. Waja'alna naumakum subata. Saya ulang. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna al-laila libasa. Waja'alna an-nahara ma'asha. Waja'alna an-nahara ma'asha. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Kita ulang, ada dua tasydid di situ ya, double. Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Huruf haknya di double. Kita ulang. Wa ja'alna sirajaw wahhaja. Monggo. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا Linukhrija bihi habban wa nabata. لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Wa jannatin alfafa. وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Oke, sudah kita bertilawah. Mudah-mudahan harapannya setiap huruf menjadi tambahan kebaikan bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, mari kita melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, menuntut ilmu kita terkait surah An-Naba di ayat yang ke-9-nya. Karena terakhir kita sudah membahas tentang wa khalaqnakum azwaja. Maka kita lanjutkan di ayat yang ke-9, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, dan telah kami ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala, naumakum, akan tidur kalian itu subata, sebagai waktu untuk beristirahat. Maka nanti kita coba akan lihat tafsirnya seperti apa. Maka ini terjemahan sebagaimana terjemahan Kementerian Agama, wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, naumakum, tidurmu itu subata, akan atau dipergunakan untuk waktu istirahat. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Ibnu Katsir dalam kitabnya, kitab tafsir Ibnu Katsir, bahwasanya wa ja'alna naumakum subata,
dan telah kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat kalian. Artinya apa? Artinya qad'an lil harakah, yaitu memotong, memutus untuk bergerak, untuk beraktivitas. Jadi makna lain dari istirahat adalah memutuskan diri kita, menghentikan aktivitas rutinitas kita. Itu yang disebut dengan subatan atau istirahat. Jadi mungkin Bapak Ibu ataupun kita semuanya sedang giat-giatnya bekerja, sedang giat-giatnya beraktivitas itu ya. Maka memotong, memutus lil harakah, dalam gerakan kita, dalam aktivitas, berhenti sejenak, jeda sejenak, maka itu disebut dengan subatan atau istirahat. Istirahat ini diperuntukkan untuk apa? Litahsular rohah, di mana waktu jeda ini, waktu istirahat ini bisa kita gunakan untuk mengembalikan tubuh kita ini agar lebih fresh, lebih segar, lebih kuat kembali. Itu ya. Min kasratit tirdadi wa sa'yi fil ma'ayishi. Di mana setelah kita beraktivitas, setelah kita menjalankan rutinitas wa sa'yi fil ma'ayishi, serta kita berupaya untuk mencari penghidupan dalam kehidupan ini. Maka kata Ibnu Katsir bahwasanya waja'anna naumakum subata, bahwasanya artinya di sini adalah kita berhenti sejenak, istirahat. Untuk apa? Untuk mengembalikan diri kita ini, jasad dan fisik kita ini agar kembali fresh, agar kembali segar, sehingga pada saat diri, fisik dan jasad ini sudah segar, maka melakukan ibadah-ibadah yang lain pun akan lebih enak, akan lebih nyaman daripada kita 24 jam kita pergunakan waktunya untuk beraktivitas. Maka ini menjadi salah satu bentuk kasih sayangnya Allah, Bapak Ibu sekalian, kepada kita selaku makhluk dan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa membayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau tubuh ini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sistemkan dengan 24 jam digunakan untuk bekerja. Kira-kira apa yang terjadi, Pak Bu? Nggak ada waktu jeda untuk istirahat. 24 jam kerja terus. Apa yang terjadi dalam tubuh kita, Pak Bu? Wah, anjlok, Pak. Langsung drop. Jangankan kita ambil contoh mungkin robot saja, Pak. Robot yang dia tidak punya nyawa, dia tidak punya perasaan gitu ya, itu kalau digunakan 24 jam, bodol, pasti akan segera rusak. Banyak sekali kerusakan yang dialami. Kenapa? Karena setiap hari dipakai, dipergunakan. Itu aja robot. Lah, diri kita pun mungkin hampir sama. Sistemnya kalau ndak ada waktu jeda, ndak ada waktu istirahat, kita pergunakan 24 jam untuk bekerja, maka yang akan terjadi adalah kelelahan, yang terjadi akan kebinasaan dalam jasad dan fisik kita karena nggak ada waktu istirahat. Maka ini berbahagialah orang-orang yang mungkin mudah untuk bisa tidur, Pak. Karena banyak orang yang sulit untuk tidur, ya, insomnia gitu ya. Maka sangat luar biasa sekali nikmat tidur ini, Bapak Ibu sekalian, untuk kita bisa dapatkan, untuk kita bisa rasakan. Karena dengan tidur inilah tubuh yang awalnya digunakan untuk bekerja, untuk mencari penghidupan di alam dunia ini, dengan adanya tidur, maka setelah bangun tidur, badan akan terasa lebih fresh, badan akan terasa lebih segar, sehingga melanjutkan aktivitas yang lain, melakukan ibadah-ibadah yang lain, itu tentunya dengan kondisi yang segar, optimal, dan
maksimal. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam tafsir yang lain, salah satunya dalam tafsir Al-Misbah, dikatakan untuk menafsirkan ayat ini, wa ja'alna naumakum subata, dan telah kami jadikan tidur kalian itu sebagai waktu istirahat. Maksudnya apa? Maksudnya pada saat tidur, maka seluruh tubuh manusia ini akan lebih tenang, lebih rileks. Maka mungkin kita bisa merasakan, Pak, kalau seharian kita beraktivitas, malamnya kita tidur itu sangat enak, apa malah nggak enak badan, Pak? Enak banget. Lagi capek-capeknya, kadang-kadang nggak usah memplot waktu tidur. Kadang-kadang lagi capek banget, duduk sebentar saja sudah langsung tidur. Itu enaknya luar biasa. Maka kata tafsir Al-Misbah dikatakan pada waktu tidur ini tubuh akan merasa lebih tenang, lebih enjoy, lebih rileks karena sudah dipergunakan tubuhnya untuk beraktivitas. Maka semua kegiatan tubuh ini pada saat kita tidur maka akan menurun, itu ya. Detak jantung akan lebih melambat, otot-otot yang mungkin tadinya kejang, tadinya bekerja, karena dengan adanya tidur lebih merenggang, lebih kendor. Maka semua kegiatan saraf otak atau saraf-saraf yang lainnya pada saat tidur akan lebih menurun. Maka tatkala kita bangun tidur kan biasanya merasa lebih segar, lebih fresh. Maka ini tidur ini merupakan salah satu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada seorang hamba, khususnya manusia. Maka disyukuri untuk nikmat tidur. Tapi ya jangan banyak itu ya. Masa 24 jam tidur terus ya, itu kurang etis lah ya. Maka ada waktunya untuk kita bisa melepaskan kelelahan kita, keletihan kita dalam mencari ataupun dalam melaksanakan aktivitas, yaitu dengan tidur itu ya. Maka dikatakan bahwasanya wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan waktu tidurmu untuk istirahat. Ini menjadi salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka di ayat yang selanjutnya, ayat ke-10, Allah mengatakan wa ja'alnal laila libasan, dan kata Allah Subhanahu wa taala, telah kami jadikan al-lail, napa niku? Malam, libasan, itu sebagai pakaian. Allah jadikan malam ini sebagai pakaian. Apa yang dimaksud pakaian di sini Bapak Ibu sekalian? Kata Ibnu Katsir bahwasanya artinya yahsyan nasu dhalamahu wa sawadahu. Bahwasanya dengan adanya malam dijadikan Allah seperti pakaian, itu untuk menutupi aktivitas manusia karena pekatnya malam, karena gelapnya malam. Jadi aktivitas-aktivitas yang dilakukan di malam hari itu biasanya tidak kelihatan oleh manusia. Mungkin kalau jam 7, jam 8, jam 9 itu masih banyak manusia yang berseliweran malam hari. Tapi kalau sudah tengah malam, kita berbuat kebaikan, berbuat kemaksiatan, jarang sekali orang yang melihat, jarang sekali manusia yang menyaksikan. Maka ini malam ini menjadi libas, menjadi sater daripada aktivitas yang dikerjakan oleh manusia. Maka tidak heran Bapak Ibu sekalian, banyak bentuk kriminalitas, banyak bentuk kekerasan, kejahatan itu terjadinya di malam atau di siang hari, Pak, Bu. Malam hari, ya meskipun siang hari juga ada kriminal, tapi biasanya kejadian kriminalitas lebih banyak terjadi di malam hari. Perampokan,
pencurian, penjamretan ataupun yang lain-lainnya dilakukan di malam hari. Karena memang di malam hari banyak atau tidak banyak orang yang melihat, orang yang menyaksikan. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Pun demikian Bapak Ibu sekalian, kalau kita melaksanakan amal kebaikan di malam hari, yang mana amal kebaikan ini tidak banyak dilihat oleh manusia, maka ini menjadi amal kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana salah satu sabda dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbul 'abda." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai seorang hamba at-taqi, yang dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal ghani, sekaligus dia merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal khafi, dan dia juga hamba ini yang dicintai Allah, dia yang mampu mengerjakan amal kebaikannya. Kebaikan tersebut, amal tersebut tidak ditampakkan, tidak diekspos kepada pandangan manusia. Artinya dia mengerjakan amal kebaikan dengan sembunyi. Maka dalam beberapa amal kebaikan itu ada yang sifatnya amal kebaikan itu ditampakkan, ada kalanya amal kebaikan itu disembunyikan. Tapi manakala kita mengerjakan amal kebaikan kok disembunyikan, tidak ada satupun orang yang tahu kecuali dirinya sama Allah saja, maka ini menjadi amal kebaikan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menampakkan kebaikan pun juga tidak menjadi larangan. Misal kita kasih contoh sedekah Bapak Ibu sekalian. Itu ada dua metode, ada yang mungkin dengan terang-terangan, dengan tujuan dia nggak ria, tapi tujuannya pengen memotivasi, pengen memberikan semangat agar saudara-saudaranya, agar teman-temannya, sahabat karibnya, tatkala dia bersedekah, orang lain melihat akan termotivasi, tidak masalah. Tapi lebih baik lagi menjaga perasaan kita agar tidak ria, agar tidak sum'ah, maka baiknya bersedekah dengan cara sembunyi. Tidak ada orang yang melihat, nggak ada orang yang mengekspos. Maka ini dapat menjadi obat agar dirinya tidak terkena penyakit ria, penyakit sum'ah. Maka salah satu ulama ya atau tabi'in ataupun orang-orang soleh mengatakan bahwasanya, seperti Ibnu Mubarak pernah mengatakan, jadilah orang yang suka mengasingkan diri. Artinya kita diminta, ini kata ulama ya, agar menjadi orang yang asing. Artinya menyembunyikan amal kebaikan kita. Tidak suka untuk mengekspos setiap amal kebaikan. Jangan apa-apa, ini tadi malam saya tahajud lah, kayaknya nanti dapat pahala, diekspos, dibikin story. Alhamdulillah hari ini saya bisa tahajud. Nggak usah Pak. Kalau sudah seperti itu takutnya nanti timbul ria, hangus nanti. Seperti sedekah ataupun infak ataupun amalan-amalan yang lainnya. Kalau diekspos dan kita timbul ria, timbul penyakit sum'ah, maka amal kebaikan akan terhapus dengan adanya penyakit hati berupa ria dan sum'ah. Maka kata Rasulullah SAW itu tadi, innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani wal khafi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu cinta kepada hambanya yang bertakwa, sekaligus merasa cukup akan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Allah cinta kepada hambanya yang mampu untuk mengerjakan amal kebaikan, sehingga amal kebaikan ini tidak dilihat, tidak dipertontonkan di pandangan manusia. Maka mudah-mudahan kita berharap setiap amal kebaikan kita diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka dalam tafsir yang lain juga dikatakan wa ja'alnal laila libasan. Maksud libasan di sini itu Allah Subhanahu wa taala ingin mempermisalkan malam itu seperti pakaian bagi tubuh, bagi jasad manusia. Saya tanya Bapak Ibu sekalian, fungsi pakaian yang kita pakai niku nopo Pak Bu? Dapat menutupi aurat, menutupi aib, menutupi segala kemungkinan yang dapat dilihat, baik itu keburukan kita dalam diri kita. Itu menutupi, menjadi penutup bahwasanya kalau ada hal-hal celah, ada aib tidak dapat terlihat oleh pandangan manusia. Maka sama halnya dengan malam itu tadi Bapak Ibu sekalian, dia seperti libas yang menutup, yang menjadi penghalang manusia untuk melaksanakan kebaikan. Artinya di malam itulah banyak atau tidak banyak orang yang melihat, tidak banyak pandangan mata yang menyaksikan kita berbuat amalan, baik amalan itu baik maupun amalan itu buruk. Maka ini yang dimaksud dengan libasan di sini. Kama qala ta'ala, hal ini juga difirmankan Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, wal laili idza yahsyaha, dan demi malam tatkala yahsyaha, dia menutupinya, ya. Artinya malam ini menjadi penutup. Wa qala syair, dan ada salah satu syair mengatakan bahwasanya falamma labisnal lail auhina nasobat, manakala malam ini datang, auhina nasobat lahu min hada adaiha wahajahi, bahwasanya pada saat malam ini datang, maka malam ini seperti tirai penutup sehingga alam semesta ini menjadi gelap gulita, sebagaimana pakaian ini menutupi jasad kita, menutupi fisik kita. Ini kata syair mengatakan falamma labisnal lail auhina nasabat lahu min hadza adaniha wajanih, bahwasanya tatkala malam itu datang, dia seperti penutup, seperti tirai yang mana kalau sudah terbuka, terjadi malam, maka bumi menjadi gelap. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu yang dimaksud waja'anna al-laila libasa, dan kami jadikan malam ini seperti libas yang menutupi jasad, menutupi fisik bagi manusia. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah, wa qala Qatadah, dan ada salah satu ulama, ya, yaitu bernama Qatadah, fi qaulihi ta'ala, dalam mentafsirkan, dalam menjelaskan firman Allah wa ja'alna laila libasa, dan telah kami jadikan malam ini sebagai pakaian, artinya adalah sakanan. Bahwasanya libas diartikan oleh Qatadah adalah sebagai ketenangan. Artinya apa? Artinya kalau di malam hari kita perasaannya lebih tenang, cuacanya lebih sejuk, hawanya lebih menyenangkan daripada di waktu siang. Kita tidur di waktu siang, beda tidur tatkala pada malam hari. Lebih enak mana Pak? Tidur waktu siang atau tidur di malam hari Pak? Malam hari, mau kadang-kadang ya kebablas gitu ya. Itu saking nyenyaknya, saking letihnya, saking cuacanya menyejukkan gitu ya. Maka kata Imam Qatadah, dimaksud libasan di sini adalah sakanan. Hawa cuaca di malam hari itu menenangkan, menyejukkan, sehingga
memberi kemudahan bagi orang-orang yang beristirahat di malam harinya. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya di ayat yang ke-11, di situ Allah memberikan pernyataan wa ja'alnan nahara ma'asya, bahwasanya bentuk daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah telah menjadikan siang itu sebagai ma'asyan. Apa Pak? Tempat untuk mencari penghidupan, ya. Kita mencari pekerjaan, beraktivitas itu di waktu siang hari. Artinya ja'alnahu musyarrafan niron, bahwasanya kami telah menjadikan siang ini itu dengan keadaan terang benderang, mudian dan bercahaya, liyatamakkanan nasu min tasarrufi fihi, sehingga dengan keadaan yang terang benderang ini banyak orang yang melihat gitu ya. Liyatamakkanan nasu min tasarruf, maka manusia itu dapat beraktivitas dalam atau dapat menjalankan kegiatannya. Wadhihabi, dan manusia juga di siang harinya dapat berniaga, dapat mencari mata pencaharian, wal maji'i lil ma'ayish, dan juga dapat melakukan usahanya untuk penghidupannya selama hidup di dunia, wattakasubi wattijarati wa ghairi dzalika. Dan di siang hari inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikannya agar manusia itu dapat at-takasub, dapat mencari usaha, mencari rizki, ya, atau mencari perniagaan di siang harinya. Maka ini menjadi sunatullah Bapak Ibu sekalian. Tatkala Allah mengatakan wa ja'alnal laila libasa, selanjutnya ditambah wa ja'alnan nahara ma'asya. Tatkala malam, Allah jadikan malam sebagai libas, cuaca yang menenangkan untuk beristirahatnya seorang hamba. Yang kedua, manakala Allah jadikan siang ini Allah jadikan untuk beraktivitas, untuk mencari segala usaha-usaha, mencari perbekalan dalam mengarungi atau menjalankan kehidupan kita selama hidup di dunia. Ini menjadi sunatullah Pak. Malam dijadikan untuk waktu istirahat, siangnya dijadikan Allah untuk waktu beraktivitas. Ini menjadi sunatullah. Maka kalau orang-orang membalik antara malamnya dia dijadikan untuk aktivitas, siangnya dijadikan untuk tidur, maka ini menyalahi daripada fitrahnya, gitu ya. Dan diri pun akan merasa tidak tenang, ada perasaan yang hilang gitu. Karena memang dari awalnya Allah sudah menjadikan seperti itu, malam untuk istirahat, siangnya untuk beraktivitas, nggak bisa ditukar. Maka ini mudah-mudahan menjadi salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai ayat ke berapa ini? Ayat ke-11 saja, karena waktu sudah tidak cukup. Nanti kita bisa lanjut di ayat yang selanjutnya. Bahwasanya kita ringkaskan dari ayat yang ke-9, ayat yang ke-10 sampai ayat ke-11. Ini masih mempunyai kaitannya terkait di ayat-ayat sebelumnya, khususnya dari ayat yang ke-6, alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa dan wa ja'alna an-nahara ma'asya. Ini masih satu paket pembahasan
di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan akan kekuasaannya, akan memaparkan, menjelaskan tentang kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah telah menjadikan di ayat ke-6-nya bumi sebagai hamparan, gunung-gunung sebagai pasaknya, dan diciptakannya pasangan-pasangan untuk kita selaku manusia dan makhluknya Allah. Dan di ayat ke-9-nya Allah telah menjadikan tidur, waktu tidur itu sebagai waktu untuk beristirahat kita. Yang ke-10 Allah jadikan malam untuk pakaian, artinya kita tenang dalam melakukan peristirahatan kita. Dan yang ke-11 bahwasanya Allah telah menjadikan waktu siang sebagai waktu untuk beraktivitas mencari penghasilan dan penghidupan untuk hidup kita selama di dunia. Maka Bapak Ibu sekalian, beberapa ayat ini menjadi salah satu nikmat dan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia khususnya, dan umumnya kepada seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan kita mentadaburi ayat demi ayat di surah An-Naba ini khususnya, dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia, menjadikan tadi bumi sebagai hamparan dan sebagainya. Maka dengan inilah mudah-mudahan kita termasuk menjadi hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai untuk mensyukuri segala nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu serta jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini senantiasa memberikan tambahan keimanan kita, sehingga dengan keimanan inilah dapat menambahkan ketakutan dan rasa khasyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup sama-sama kajian pada kesempatan pagi hari ini dengan lafaz alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.